Seorang residivis pelaku pencurian yang membobol rumah tak berkutik dibekuk polisi di daerah Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku telah beraksi di 15 tempat berbeda. Usai sudah pelarian CP, pelaku pencurian ditangkap tim Kepal Satreskrim Polsek Nanggalo di daerah Siteba, Kota Padang. Pelaku tak berkutik setelah dihadiahi timah panas oleh polisi lantaran berusaha melawan saat ditangkap. Pelaku sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar sebelum digelandang ke Mapolsek Nanggalo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku pencurian di rumah warga ini sempat buron. Pria ini mengaku telah membobol rumah warga di 15 tempat di wilayah Kota Padang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang elektronik, hasil curian, dan obeng yang digunakan untuk membobol rumah korban. Aksi pencurian pelaku di salah satu rumah korban dilakukan subuh. Pencurian di rumah juga diketahui dari kamera pengawas milik warga. Mungkin dia congkel lewat jendela, terus dia masuk, tapi dia bongkar cuma satu kamar. Sementara kamar yang lain nggak dibongkar. Jadi dia bongkar lemari. Kebetulan di luar, di ruang tamu kedapatan handphone ayah saya. Setelah itu akhirnya baru ayah saya ketahuan. Pelaku di sana. Jadi kami mengadakan penyelidikan dan kami dapatkan tersangka sedang berada di rumahnya. Dan saat ini pengakuan tersangka ada 15 TKP dan kami mendatangi semua TKP pada hari ini sekitar 15 dan berkemungkinan masih ada lagi TKP-TKP yang lain akan kami kembangkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, teror kolor ijo yang ternyata adalah pencuri akhirnya berakhir setelah ditangkapnya seorang pria. Pelaku mengaku dalam keadaan mabuk tuak saat beraksi. Tersangka pelaku kolor ijo ditangkap anggota Reserse Kriminal Polres Binjai. Sosok kolor ijo yang meresahkan kaum hawa ini ternyata seorang pria 29 tahun berinisial MS alias Jaya. Hasil pemeriksaan sementara, warga Dusun 4 Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat tersebut mengaku aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras. Menurut penyidik Polsek Binjai, Aibtu Kosim Sirait, pelaku sudah pernah tertangkap dalam kasus sama di tahun 2020 dan diusir warga kampung. Aksi telanjang dilakukan bagian dari modus pencurian. Melakukan hal seperti itu supaya niat dia dikala dia terpergok ditangkap orang supaya bisa badannya tidak tertangkap karena tidak memakai baju itu, seperti itu. Nah, wajah ditutup dia dengan maksud bahwasanya dia tidak dikenali oleh si korban. Itu niat tujuan dia. Tapi dalam hatinya bahwasanya dia melakukan hal seperti itu, memang dia sudah ada terlebih dahulu minum untuk melakukan aksi perbuatannya itu, seperti itu. Sebelumnya aksi pemuda bugil masuk rumah warga tengah malam meresahkan warga Desa Sendang Rejo, Langkat, Sumatera Utara. Dalam aksinya ia hanya mengenakan penutup kepala berwarna orange, namun tanpa pakaian melekat di badan. Setiap beraksi ia mengintip perempuan tidur. Menurut keterangan korban, pelaku masuk rumah melalui pintu belakang. Korban ibu rumah tangga sontak kaget dan berteriak saat melihat kemunculan pelaku di rumahnya. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejarnya, namun pelaku kabur. Aksi kolor ijo ini sempat menggegerkan dan meresahkan warga, terutama kaum perempuan. Belasan kali menjamret seorang penjamret di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Dalam aksinya, pelaku mengincar dan merampas ponsel milik anak-anak atau ibu rumah tangga di jalanan. Inilah rekaman dari kamera pengawas detik-detik seorang pria mengendarai sepeda motor merampas ponsel seorang anak yang berdiri di pinggir jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai merampas ponsel, pelaku kabur meski korban berusaha menghentikan motor. Berdasarkan rekaman tersebut, unit Jatan Ras Polrestabes Makassar mengidentifikasi pelaku dan menggerebek sebuah rumah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi pun mendapati seorang pelaku bernama Aldi tengah berada di luar rumah di sekitar kawasan tersebut.
pelaku telah 11 kali menjamret ponsel di kota Makassar. Dalam aksinya, pelaku selalu mengincar korbannya, yakni anak-anak atau ibu rumah tangga di jalanan. Laporan polisi dari korban dan rekaman CCTV pelaku pada saat melakukan aksinya, maka kami unit Jatantras melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial A di Kabupaten Maros. Barang bukti yang kami sita 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan aksi. Pelaku masih diperiksa di Mapolrestabes Makassar. Dari pelaku, polisi menyita 1 unit ponsel dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Anggota tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek rumah pencuri motor lintas kabupaten. Dalam penggerebekan tersebut, polisi dihalang-halangi oleh keluarga pelaku. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Anggota tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek kediaman pencuri motor lintas kabupaten Johan Arifin di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku merupakan residivis yang sudah puluhan kali membegal kendaraan bermotor di Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Saat ingin membawa pelaku, polisi sempat dihalang-halangi oleh pihak keluarga. Namun petugas tetap membawa pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya ada 1-2 orang tenaga perikatan, tapi alhamdulillah bisa kami atasi, terutama dari keluarga dekat. Dengan cara pembegalan di jalanan. Kalau sekarang ini mereka merubah modus dengan cara keliling, patroli mungkin ya. Mana ada kesempatan, mereka menggunakan kunci letter T untuk melakukan mengambil kendaraan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara.